Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini dari Lukas 7 ya. Lukas 7 ayat mulai ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kita peroleh dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, Yesus berbelas kasihan pada orang yang sedang menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyadari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami suatu penderitaan atau masalah, mari kita ingat, Yesus punya belas kasihan kepada kita. Dan pelajaran berikutnya ialah kalau sudah melihat pengalaman seperti itu, anak muda itu dihidupkan kembali, umat Israel tentu saja yang sekitarnya waktu itu memuliakan Allah dan sadar ada tokoh besar telah muncul. Nah, memang ini cerita sementara, artinya selanjutnya orang Israel tidak semuanya seperti itu memuliakan Allah. Sadar telah datang Nabi Juru Selamat yang telah dijanjikan. Cuman dalam cerita ini sekelompok orang ya, nanti apakah dia berubah, tapi tersiar kabar berita mengenai hal ini. Mujizat. Jangan-jangan ceritanya hanya mujizat saja, tapi tidak mengingat si pembuat mujizat. Tapi dalam cerita ini memang banyak orang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti kita semua, Bapak Ibu Saudara, berpengalaman dalam kehidupan yang ditolong Tuhan dengan suatu keajaiban. Kok bisa sampai seperti ini? Saya percaya setiap orang percaya mempunyai pengalaman seperti itu. Nah, mari kita ingat dan sadar ada pribadi yang melepaskan kita dari masalah, yang menolong kita dari masalah. Mari kita puji, syukur, ucapan terima kasih dan memuliakan Tuhan. Mari hari ini kita menjalani hidup dengan sadar
Tuhan punya belas kasihan kepada kita. Kita mestinya bersyukur, memuliakan Tuhan karena belas kasihannya telah menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih belas kasihan-Mu telah menolong kami semua dalam keselamatan secara khusus dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hari ini kami bisa menyadari pengalaman kami bersama-Mu dan terus hidup ingin menjadikan nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami, khususnya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.